Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok E akan membahas makalah mengenai uji tes satu sampel atau one sampel tetes. Baik, saya selaku pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian one sampel tetes ini. Uji T untuk satu sampel dalam istilah lain biasanya disebut dengan one sampel tetes method, yang merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata satu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Uji T satu sampel ini terdapat dua rumus yang dapat digunakan. Yang pertama, jika standar deviasi populasi diketahui, maka yang digunakan adalah rumus Z hitung. Adapun rumusnya itu Z hitung sama dengan X dikurang mu0 per standar deviasi populasi dibagi dengan akar N, di mana Z hitung ini merupakan harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi pada distribusi normal. Adapun X yaitu rata-rata dari hasil pengumpulan data sampel. Adapun mu0 itu yaitu nilai yang dihipotesiskan, dan N yaitu jumlah data sampel. Adapun yang kedua yaitu jika standar deviasi populasi tidak diketahui, maka yang digunakan ialah rumus T hitung, yaitu X sama dengan X dikurang mu0 dibagi dengan S bagi akar N, di mana T hitung ini merupakan harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi pada distribusi T atau tabel T. Atau adapun X-nya itu rata-rata dari hasil pengumpulan data sampel, mu0 yaitu nilai yang dihipotesiskan, ada S-nya yaitu standar deviasi sampel yang telah dihitung, dan adapun N-nya yaitu jumlah data sampel. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Langsung saja bagian B, syarat uji tes satu sampel. Syarat uji tes satu sampel yang pertama, data merupakan data kuantitatif. Yang kedua, memenuhi asumsi berdistribusi normal. Yang ketiga, data harus diukur dengan skala interval atau rasio. Yang keempat, data harusnya independen atau antar pengamatan salin bebas. Selanjutnya yaitu mengenai contoh soal one sampel tetes atau uji tes satu sampel dalam penelitian menggunakan SPSS. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke 12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata hasil belajarnya yaitu 78,3, dua 74,7, ketiga 80,5, keempat 83,5, kelima 75, keenam 77,6, ketujuh 73,5, kedelapan 83,5, kesembilan 78,5, kesepuluh 73,7, kesebelas 81,5, dan yang ke-12 yaitu 77. Kemudian adapun langkah-langkah one sampel tetes dengan SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian klik variable view. Selanjutnya isikan nama variabel dan ketentuan lainnya sebagaimana pedoman di bawah ini. Yang pertama yaitu name, ketik hasil, tipe pilih numerik, weight pilih 8, desimal pilih 2, label ketik hasil belajar, values ketik pilih non, missing pilih non, columns pilih 8, link pilih right, measure pilih scale, dan role pilih input. Selanjutnya klik data view, lalu masukkan data nilai rata-rata hasil belajar ke 12 orang siswa di atas ke kolom hasil. Yang ketiga, langkah pertama kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya yaitu klik analisa, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu keempat,
muncul kotak dialog atau explorel. Kemudian masukkan variabel hasil ke kotak dependent list, lalu klik plus. Yang kelima yaitu muncul kotak dialog explorel atau plots, lalu berikan tanda centang nominality plus weight let's, kemudian klik continue dan OK. Yang keenam yaitu perhatikan output atau test of normality. Yang ketujuh yaitu selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan one sample test. Selanjutnya klik menu analisis compare mens. Selanjutnya one sample test. Yang ke-8 yaitu maka muncul kotak dialog one sample test. Selanjutnya masukkan variabel hasil belajar ke kotak tes variabel pada bagian tes value. Ketikkan 75 sebab penelitian ingin membandingkan nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan nilai 75. Ke-9 yaitu terakhir klik OK, maka akan muncul output tes. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai interpretasi output SPSS uji one sample t-test. Nah, yang pertama yaitu output pertama one sample statistik. Nah, tabel one sample statistik menunjukkan nilai statistik deskriptif yaitu N sama dengan 12 yang seperti di contoh, yang artinya jumlah sampel yang dipakai adalah 12 orang atau 12 siswa. Dan mean sama dengan 78,1083 yang artinya nilai rata-rata hitung adalah 78,1083 dan STD deviation atau simpangan baku adalah sebesar 3,55463 dan STD error mean adalah sebesar 1,02613. Nah, dan yang kedua yaitu one sample test. Nah, berdasarkan tabel one sample test diketahui nilai T hitung adalah sebesar 3,029, nilai DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan adalah sebesar 11, nilai signifikansi dengan uji dua sisi adalah sebesar 0,011. Dan yang ketiga yaitu rumusan hipotesis penelitian dalam one sample t-test. Nah, HO atau H0 nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75 dan juga HA nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Dan selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan one sample t-test. Yang pertama yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak, dan juga jika nilai signifikansi 0,05 maka HO lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan one sample t-test dengan SPSS. Nah, berdasarkan output tabel one sample test diketahui nilai signifikan adalah sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai T. Yang pertama yaitu jika nilai T hitung lebih besar dibandingkan T tabel maka H0 ditolak, dan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima. Nah, berdasarkan output tabel one sample test diketahui nilai T hitung sebesar 3,029 dan rumus mencari T tabel yaitu uji dua sisi dengan DF. Kemudian dilihat pada distribusi nilai T tabel statistik maka akan ketemu nilai T tabel sebesar 2,201. Nah, karena nilai T hitung sebesar 3,029 lebih besar
T-tabel dengan 2,201, maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75.